Yang pertama adalah input menggunakan class scanner. Untuk melakukan input menggunakan class scanner, kita harus import terlebih dahulu kelasnya dengan cara import java.util.scanner. Kita ambil kelasnya. Setelah kita import kelasnya, kita buat objeknya dengan cara kita tuliskan kelasnya scanner di sini. Nama objeknya sembarang, lalu new scanner, lalu kita masukkan parameter system.in. Di sini saya memberikan contoh. Kita akan memasukkan nama dan usia. Kita tuliskan, masukkan nama di sini. Setelah itu kita buat variabel yang digunakan untuk menampung inputan yang akan kita masukkan. Karena nama itu bertipe data string, kita tuliskan di sini string. Nama variabelnya ini sembarang. Lalu kita tuliskan objek dari scannernya yang kita sudah buat di sini. Namanya user input. Lalu dot, kita panggil metode untuk mengambil inputannya. Karena di sini inputannya string, kita memanggil metode neckline. Metode ini berguna untuk mengambil inputan string yang lebih dari satu kata. Kalau kita hanya ingin melakukan inputan string dengan satu kata, kita hanya perlu menggunakan metode next. Tapi kalau inputan yang kita masukkan lebih dari dua kata, kita menggunakan metode nextLine agar spasi kita terbaca. Setelah itu kita tulis di sini, masukkan usia. Usia bertipe data integer. Kita buat variabel untuk menampung inputan yang akan kita masukkan. Di sini nama inputannya sembarang. Lalu kita tulis nama objek dari scanner, yaitu user input. Lalu kita panggil metodenya, yaitu nextIn. Ini metode untuk mengambil inputan integer. Nah, misalkan data yang kita ambil itu plot. Kita tinggal tulis di sini plot, atau misalkan double seperti ini. Kita jalankan, masukkan nama, masukkan usia. Ya, kita lihat kita berhasil menginputkan data dari nama dan usianya di sini. Oke. Selanjutnya adalah input menggunakan buffer reader. Oke, jika kita ingin menginput menggunakan kelas buffer reader, kita harus mengimport buffer reader di sini yang terletak pada java.io.bufferreader. Selain itu kita juga harus mengimport IO exception dan juga input stream reader. Setelah kita menginput ketiga kelas ini, kita masukkan throw IO exception-nya di sini. Setelah itu kita buat objek dari input stream reader. Namanya di sini terserah. Lalu new input stream reader dengan parameter system.in. Setelah membuat objek dari input stream reader, kita buat objek dari buffer reader. Kita tuliskan kelasnya di sini buffer reader. Lalu nama objeknya br, ini sembarang. Lalu new buffer reader. Untuk parameternya kita masukkan objek dari input stream reader, yaitu ISR yang kita telah buat di sini. Kita masukkan sebagai parameter dari objek buffer reader. Kita akan mengetesnya dengan memasukkan nama dan usia. Di sini masukkan nama. Kita buat variabel untuk menampung inputan yang akan kita buat. Lalu sama dengan kita tuliskan objek dari buffer reader, yaitu br. Di sini yang kita telah buat br. Lalu kita panggil metodenya .readLine. .readLine ini metode untuk memasukkan atau metode untuk inputan string. Setelah itu masukkan usia.
kita buat variabel untuk menampung inputan usia di sini bertipe data integer. Nah, untuk buffer reader sendiri, jika inputan yang kita masukkan itu adalah integer, float, atau double, kita harus parsing datanya terlebih dahulu. Karena di sini integer, kita tulis integer dot parse integer, kita parsing ke integer, buka kurung, kita tuliskan nama objek dari buffer reader, kita panggil metode readLine seperti itu. Masukkan nama, masukkan usia. Yap, di sini outputnya kita berhasil menginputkan nama dan usianya. Dan untuk inputan yang ketiga adalah input menggunakan kelas console. Ya, untuk inputan menggunakan kelas console, kita harus import terlebih dahulu kelasnya, yaitu di java.io.console. Setelah itu, kita buat objek dari kelas console-nya. Kita tuliskan console, nama kelasnya, lalu nama objeknya, ini sembarang aja, lalu system.console. Di sini kita akan menginputkan nama dan usia. Yang pertama masukkan nama. Kita buat variabel untuk menampung data dari nama yang bertipe data string. Lalu sama dengan kita tuliskan objek dari konsol yang kita buat di sini, yaitu con. Lalu dot, kita panggil metode untuk inputan string, yaitu readLine. Setelah itu kita masukkan usia di sini. Kita buat variabelnya seperti biasa untuk menampung data dari inputan yang kita masukkan. Saya beri nama usia, lalu sama seperti buffer reader, kalau inputan yang kita masukkan integer, float, atau double, pada konsol juga kita harus parsing datanya terlebih dahulu. Karena di sini integer, kita tulis integer dot parse integer, kita parsing inputannya, lalu buka kurung, nama objeknya dot readLine. Nah, untuk inputan konsol, kita tidak bisa menjalankannya di NetBeans. Dia hanya bisa digunakan pada lingkungan yang berbasis konsol seperti terminal atau CMD. Ya, di sini saya sudah buka CMD-nya. Kita akan jalankan programnya. Ya, jalan dia. Kita masukkan namanya. Usianya berhasil. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke output. Oke, yang pertama adalah print. Di sini saya sudah memiliki dua variabel. Variabel pertama nama depan, variabel kedua nama belakang. Lalu kita akan gabung kedua variabel ini. Kita system out print nama depan. Untuk menggabung kedua buah string, kita menggunakan tanda plus di sini atau tanda tambah. Kita tambahkan string baru di sini untuk spasi. Kita kasih tambah plus lagi, nama belakang, lalu plus lagi. Nah, untuk membuat baris baru di bawahnya, kita menggunakan /n. Di sini juga saya outputkan ini baris kedua untuk membuktikan bahwa dia akan membuat baris baru di sini. Kita run. Lihat namanya Luka Jovic dan ini baris kedua. Dia berhasil membuat baris baru karena di sini kita menggunakan /n. Oke. Selanjutnya adalah print line. Print dengan print line keduanya mirip. Nah, yang membedakan adalah print line akan secara otomatis membuat baris baru di bawahnya. Di sini kita menggunakan print line untuk baris pertamanya. Di baris kedua kita menggunakan print. Karena di baris pertama kita menggunakan print line, dia akan otomatis membuat baris baru di bawahnya. Jadi baris kedua ini akan berada di bawah baris pertama. Kita coba run.
Oke, ini baris pertama dan ini baris kedua. Dia membuat baris baru. Oke, berikutnya printf atau print format. Print format ini berguna untuk membuat string yang lebih kompleks. Di sini ada variabel nama dan juga variabel usia. Kita outputkan di sini namanya adalah, karena kita ingin mengisi nama di sini dan nama bertipe data string, kita buat %s di sini. Lalu usianya adalah, karena usianya bertipe data integer di sini, kita buat %d yang artinya desimal. Lalu di sini ada %n yang artinya new line. Kita akan membuat baris baru di bawahnya. Selanjutnya koma, kita masukkan nama variabel dari %s ini di sini. Jadi ini akan menampung variabel yang ini. Lalu kita masukkan variabel usia, yaitu akan berada di sini di %d ini. Kita juga buat di sini ini baris setelahnya untuk membuktikan bahwa %n ini akan membuat baris baru. Kita run. Lihat, namanya adalah Rodrigo, usianya 19, dan di bawahnya ini baris setelahnya. Dia berhasil membuat baris baru di sini. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.